Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar satu bab baru, yaitu terkait pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Berikut akan Bapak tampilkan slide-slide terkait pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Baiklah, sebelum masuk kepada pembelajaran, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi inti yang ingin dicapai, kompetensi dasar yang harus dikuasai, serta tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Untuk itu, mari kita perhatikan secara seksama agar apa yang kita pelajari hari ini memiliki makna dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap pelajaran ada 4 kompetensi inti yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu kompetensi menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, kompetensi menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli seperti gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Kemudian bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif, ya, terkait dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Selanjutnya diharapkan nantinya setelah anak-anak semuanya mempelajari materi pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah ini, ada kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu yang KI pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian KI yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Lalu terkait pengetahuannya mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang terakhir mampu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Itu kompetensi dasar yang harus dimiliki dan harus dipraktekkan nanti ketika sudah selesai mempelajari pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah ini. Baik, untuk itu mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Ketika ada orang yang meninggal, maka bagi kita sebagai umat muslim, jika orang yang meninggal itu adalah orang muslim, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu harus memandikan, yang kedua harus mengkafani, yang ketiga harus menyolatkan, dan yang terakhir adalah harus menguburkannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata cara menyolatkan jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan mensolati jenazah. Yang pertama yaitu harus terpenuhi syarat-syarat sholat jenazah. Kemudian juga harus terpenuhi rukun sholat jenazah, dan nanti memperhatikan bagaimana pelaksanaan sholat jenazah itu dan cara-cara melakukan sholat jenazah. Adapun syarat-syarat sah sholat jenazah, yang pertama yaitu orang yang mensolatkan harus orang yang beragama Islam. Tentu ya, karena kalau orang bukan agama Islam maka dia tidak ada kewajiban untuk menyolatkan jenazah. Kemudian orang yang sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat najis. Tentunya jika hadas kecil dengan berwudu dan jika hadas besar dengan mandi besar. Terus badannya harus suci, pakaiannya juga harus suci, dan tempat untuk sholatnya juga harus suci. Kemudian syarat selanjutnya yaitu harus menutup aurat dan menghadap kiblat.
Ya, kita tahu batas aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut, sedangkan batas aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Syarat selanjutnya yaitu keadaan jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Ini perlu diperhatikan ya, tidak boleh mensolatkan jenazah jika jenazah itu belum dimandikan, apalagi jenazah itu belum dikafani. Ya, sehingga jika jenazah itu belum dimandikan dan belum dikafani, maka harus dilakukan dulu pemandian jenazah, kemudian dilakukan pengkafanan jenazah. Ya, kemudian selanjutnya yaitu letak jenazah diarahkan kiblat orang yang menyolatkan. Jadi orang yang sholat itu menghadap kiblat, lalu jenazahnya itu berada di depan orang yang sholat tersebut. Seperti itu. Biasanya jika jenazahnya laki-laki, maka imamnya berdiri di dekat kepala jenazah. Dan lalu jika jenazahnya perempuan, maka imamnya berdiri di antara perut atau pusarnya jenazah perempuan tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari rukun sholat jenazah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam sholat jenazah itu ada rukun ya. Rukun sendiri adalah sesuatu yang wajib ada atau sesuatu yang harus dilakukan saat pelaksanaan sholat jenazah. Adapun rukun-rukun sholat jenazah yang pertama yaitu harus niat dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah. Ini tentu sudah kita pahami ya. Karena dalam setiap melakukan sesuatu, jika tanpa niat maka tidak diterima oleh Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah berdiri jika mampu. Sebagaimana sholat fardu, maka sholat jenazah ini juga dilaksanakan dengan cara berdiri. Kemudian selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Lalu dilanjutkan membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Terus yang ketiga yaitu membaca doa jenazah. Berikut bacaan doa untuk jenazah setelah takbir ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian setelah membaca doa setelah takbir ketiga ini, kita takbir yang terakhir, dan setelah itu kita membaca doa lagi, yaitu dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa firlana walahu. Nah, setelah itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selesailah rangkaian sholat jenazah. Perlu diingat ya, dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sehingga sholat jenazah itu semuanya dilakukan dalam keadaan berdiri. Nah, itulah tadi beberapa rukun terkait rukun-rukun sholat jenazah. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir, dilakukan boleh berjamaah dan juga boleh dilakukan secara munfarid atau dilakukan secara sendirian. Dan untuk baris dan shofnya disunahkan 3 shof dan paling sedikit adalah 2 orang. Jadi begini ya. Pertama, seperti rukun tadi, yaitu yang pertama kita niat. Setelah niat maka kita mengangkat kedua tangan atau takbiratul ihram. Adapun niat sholat jenazah yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratim fardhul kifayati lillahi ta'ala. Itu jika jenazahnya laki-laki. Adapun jika jenazahnya seorang perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Itu jika jenazahnya perempuan. Kemudian setelah itu kita takbir Allahu Akbar dan kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, setelah surat Al-Fatihah selesai, kita takbir yang kedua Allahu Akbar, kemudian membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar dan membaca doa untuk mayit. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar dan membaca doa untuk mayit.
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana walahu. Itu beberapa tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Dan perlu diingat, dalam sholat jenazah diusahakan ada 3 shaf, ya. Misalkan ada 10 orang nih, maka dibuat 3 shaf. 3 orang baris pertama, 3 orang baris kedua, 3 orang baris ketiga, dan yang satu menjadi imam, ya. Itu. Kemudian jangan lupa, jika hanya 2 orang, maka satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. Itu yang disunahkan. Ya, itulah tadi cara-cara dalam melaksanakan sholat jenazah. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan sholat jenazah. Yaitu yang pertama, jenazah yang akan disolatkan diletakkan di depan membujur ke utara. Kemudian jika jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri sejajar arah pada kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar arah pada lambung atau tengah-tengah badan jenazah, ya di antara perut lah. Kemudian urutan pelaksanaan sholat jenazah dikerjakan secara tertib sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, ya. Tadi harus niat, kemudian takbir membaca Al-Fatihah, takbir membaca sholawat, takbir membaca doa, takbir dan membaca doa kembali. Kemudian bagi wanita juga boleh ikut menyolatkan jenazah, dan juga sah jika seorang wanita itu ikut menyolatkan jenazah. Kemudian jika orang yang menyolatkan jenazah itu semakin banyak, maka itu semakin baik, maka kemungkinan untuk pengampunan atas dosa-dosa si mayat itu akan bisa diampuni oleh Allah. Begitu, ya. Itulah beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan sholat jenazah. Baik anak-anak, itu tadi beberapa hal yang perlu kalian pelajari, perlu kalian pahami, dan perlu kalian terapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata cara sholat jenazah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan nantinya kita bisa mempraktekannya di tengah masyarakat. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.